Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Agri kembali hadir untuk membersamai kalian belajar hari ini. Ayo kita bersenang-senang bersama matematika. Kalian yang lihat video ini pasti tahu dong apa itu Google, tapi mungkin gak semua tahu arti Google itu apa. Google diciptakan oleh dua orang yang cerdas banget, namanya Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menciptakan suatu mesin pencari yang awalnya diberi nama Google, tapi awal tulisannya GOOGOL. Karena suatu hal orang-orang mengira tulisannya adalah GOOGLE, ya jadilah nama Google yang ditetapkan seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, ternyata Google itu artinya adalah angka loh, tapi angka berapa sih? Nah, ini dia. Wah, ternyata nolnya banyak kan? Ini maksudnya adalah banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan melalui Google. Untuk mempersingkat penulisan angka tadi, biasanya dituliskan jadi kayak gini. Nah, proses penulisan ini dinamakan dengan perpangkatan. So, di video kali ini Bu Agri akan jelaskan konsep dasar perpangkatan. Oke, kita akan berselancar di dunia pangkat dan akar. Susah nggak Bu? Enggak kok, yang penting kalian belajarnya dengan hati yang gembira dan tangguh pantang mengeluh. Apa sih pangkat itu? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Nah, bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya sampai N kali. Jadi A dikalikan sebanyak N faktor. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 5 adalah kita kalikan 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Jadi pangkat itu perkalian berulang sebanyak pangkatnya ya. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Sifat yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dalam perkalian berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya langsung bisa kita jumlahkan. Contohnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perkalian 3 sebanyak 5 kali sama dengan 243. Intinya dalam perkalian berpangkat, bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya baru bisa kita jumlahkan. Sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dalam pembagian berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya langsung bisa kita kurangi. Contohnya adalah 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, intinya adalah dalam pembagian berpangkat, jika bilangannya sama, pangkatnya harus dikurangi. Sifat yang ketiga yaitu dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Contoh, 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu perkalian 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64. Sifat yang keempat yaitu
A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, jika ada perkalian dua bilangan yang berbeda dipangkatkan, maka pangkatkan masing-masing terlebih dahulu, kemudian kalikan hasilnya. Contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. 3 pangkat 3 yaitu 27. Kemudian kalikan 8 dikali 27 sama dengan 216. Ini untuk perkalian yang berbeda bilangannya. Makanya harus dipangkatkan masing-masing terlebih dahulu, baru hasilnya bisa dikalikan. Di sifat yang kelima yaitu A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jika ada pembagian dua bilangan yang berbeda yang dipangkatkan, maka pangkatkan masing-masing terlebih dahulu, kemudian bagikan hasilnya. Contoh, 4 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 16 per 4 sama dengan 4. Ini untuk pembagian dua bilangan yang berbeda. Maka pangkatkan masing-masing terlebih dahulu, baru bagikan hasilnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat bilangan berpangkat negatif. Teman-teman, jika ada bilangan kemudian dipangkatkan negatif, maka akan berlaku rumus berikut. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 3-nya kita hitung. 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 64. Nah, ini berlaku untuk bilangan berapapun. Jika ada yang dipangkatkan negatif, maka harus diubah menjadi bentuk pecahan dan pembilangnya itu selalu 1. Penyebutnya tergantung bilangan tersebut. Dan pangkatnya setelah dirubah menjadi pecahan akan menjadi positif. Kemudian kita hitung nilainya. Oke, next. Sifat bilangan berpangkat 0. Dalam bilangan berpangkat 0, berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, 7 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, 5000 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya 1? Oke, kita simak pembuktiannya. Di sini ada 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Jika kita ingat-ingat sifat dalam bilangan berpangkat positif, dalam pembagian berpangkat, jika bilangannya sama, maka pangkatnya langsung kita kurangi. Nah, oleh karena itu di sini 4 pangkat 2 per 4 pangkat 2, pangkatnya langsung kita kurangi. 4 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, gimana kalau kita cari nilainya terlebih dahulu masing-masing? 4 pangkat 2 adalah 16. 4 pangkat 2 pun yang di bawah adalah 16. Nah, jika 16 per 16 atau 16 dibagi 16 itu hasilnya juga 1 kan? Nah, jadi di sini terbukti bahwa berapapun bilangannya, sebesar apapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar. Apa yang kalian pikirkan tentang akar? Apa? Akar dari sebuah pohon? Hahaha, bukan dong. Dalam matematika bentuk akar itu kayak gini guys. Akar X. Nah, X-nya itu bisa bilangan berapa saja ya. Bentuk akar dalam matematika adalah bentuk lain dari suatu bilangan berpangkat atau kebalikan dari bentuk pangkat. Contoh, akar 4 sama dengan 2 karena 2 pangkat 2 adalah 4.
Akar 81 sama dengan 9 karena 9 pangkat 2 adalah 81. Kalau akar pangkat 3 gimana? Nah, 3 akar 8 itu sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 3 akar 125 itu 5 karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi akar itu kebalikan dari bentuk pangkat. Untuk mempermudah dalam mencari nilai akar, kalian bisa hafalkan perpangkatan 2 1 sampai 10 dan perpangkatan 3 1 sampai 10. Semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa kok menghafalnya. Semoga Allah mudahkan. Kenapa kita harus menghafal perpangkatan 2 dan perpangkatan 3 1 sampai 10? Agar kita bisa mencari nilai akar dari suatu bilangan yang besar. Contohnya kita bisa mencari nilai dari akar 361. Karena ini perpangkatan 2, dari angka paling belakang kita bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah kemudian kasih batas. Kita lihat angka belakangnya adalah 1, maka cari di perpangkatan 2 yang hasil belakangnya 1. Coba lihat di tabel ada atau tidak. Ternyata ada 1 dan 9. Nah, kita pilih mana antara 1 dan 9 sebagai hasil nanti kita simpan di belakangnya. Kita cari dulu hasil depannya ya. Nah, di sini ada angka 3 di depannya, maka cari di perpangkatan 2 yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Ternyata di tabel tidak ada yang mendekati, adalah 1. Maka kita simpan 1 sebagai hasil angka depannya. Kemudian kita kurangi 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, karena hasil pengurangannya itu lebih besar dari angka 1, maka kita ambil hasil dari pangkat 2 yang lebih besar. Antara 1 dan 9 tadi, yang lebih besar adalah 9. Maka kita simpan 9 di belakang sebagai hasil dari akar 361. Jadi akar 361 itu hasilnya adalah 19. Coba nanti kalian hitung di kalkulator 19 kali 19 apakah betul hasilnya 361. Semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa. Untuk lebih memahami, kita latihan lagi yuk. Kita cari nilai dari 3 akar 9621. Karena ini perpangkatan 3, kita dari angka yang paling belakang bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Kemudian kasih batas. Nah, kemudian lihat angka paling belakangnya adalah 1. Cari di perpangkatan 3 yang hasil belakangnya 1, yaitu 1. Maka hasilnya nanti pasti belakangnya 1. Kemudian kita cari hasil depannya. Nah, di sini angka depannya adalah 9. Cari di perpangkatan 3 yang hasilnya 9. Coba lihat tabel. Tidak ada 9, berarti kita pilih yang mendekati 9, yaitu 8. Nah, 8 itu adalah hasil dari 2 pangkat 3. Maka kita peroleh hasil angka depannya yaitu 2. Jadi hasil dari 3 akar 9621 adalah 21. Kalian mau bukti? Coba kalian kalikan di kalkulator 21 sebanyak 3 kali. 21 kali 21 kali 21 pasti hasilnya adalah 9621. Semangat teman-teman, pasti kalian bisa. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.